Ya Sobat Bipos, kita kembali lagi di Bitok. Bipos bicara apa saja. Masih bersama Pak Insinyur M. Hujaimi MMMAP. Oke, kita lanjut ke Pak Jimmy tadi terkait dengan bahan-bahan ini, terkait dengan bagian-bagian konstruksi Pak ya. Ini Pak, untuk pondasi dulu masyarakat Banjar menggunakan kearifan lokal Pak, yakni rumah kayu panggung ditopang kayu ulin dan kayu galam. Sekarang banyak yang bergantian beton. Nah, mungkin aman yang mana Pak antara kearifan lokal dengan yang beton ini Pak? Jadi gini, kalau saya ditanya aman yang mana, saya harus jawab jujur, Nih, aman yang pakai beton. pakai beton Pak ya? Ya, Cakar ayam ya atau jadi nih? memang sekarang masyarakat di Banjar sudah beralih. Mm-mm, Kalau kata orang Banjar itu pondasi cakar ayam. cakar ayam. Ya, pondasi cakar ayam Mm-mm, atau pondasi plat itu terbuat dari kakinya ya, mm-mm, kakinya terbuat dari rangka eh, besi ya, besi. rangka besi dengan ukuran panjang dan lebar antara 1 meter sampai 1,2 Mm-mm, meter dengan besi diameter 13. Nah, di dalam setiap kaki apa namanya tadi itu pondasi cakar ayam tersebut minimal ada 16 sampai 20 cakar ayamnya Pak. galam. Galam, oh Dan galam. ini lebih Iya. kuat. Lebih kuat. Lebih kuat, lebih stabil dan Mm. kalau saya menyarankan, kalau untuk bangunan lebih baik sekarang seperti itu. Tapi kalau dari hal pembiayaan mungkin lebih ke Pembiayanya tentu lebih mahal. lebih mahal Pak ya, tapi hasilnya lebih kuat. Hasilnya kita lebih enak tidur, Mm-mm, nggak khawatir tidur. mm, Karena memang sudah teruji dengan mm, jumlah galam dan kekuatan beton, mm, kita sudah ada hitungannya ya, nggak mm, perlu saya jelaskan secara teknis. mm. Artinya sudah dihitung mampu menumpu beban di atasnya. Iya. Tapi dengan catatan jarak Mm. antara cakar ayam itu tidak lebih daripada 3 meter ya. Nah ini Pak, saya bisa mungkin lebih dijelaskan lebih detail nih Pak, membuat pondasi rumah yang aman di Kalsel atau di Banjarmasin nih Pak, yang tanah rawa mungkin Pak. Mungkin gimana nih Pak, ukuran berapa jumlah ininya yang Oke. ini. Ini maksudnya yang dari ulin atau Nggih, dari beton? dari ulin atau dari beton Oke. Pak nggih, Jadi di gini, tanah rawa nggih. idealnya ya sebelum Hmm. kita memutuskan membangun rumah, ya, kalau di tanah rawa ini justru tanah tersebut harus kita gali ya. Ya, Dulu itu kearifan lokal digali, diratakan. mm, Jangan malah disabati, tapi harus digali rata. Ya, setelah rata, mm, baru dilakukan pancangan galam. Rata ini kita ingin nantinya galam ini terendam di dalam tanah yang berair, tanah iya, rawa. iya. Apabila galam muncul, maka dikhawatirkan pucuk galam tersebut akan menjadi rapuh. Oh, Ini yang juga yang berbahaya. Kalau pucuknya rapuh, maka dia tidak akan menumpuh ke eh, bangunan pondasi di atasnya. Jadi setelah diratakan dan benar-benar rata, maka galam tersebut dipancang. Ini berlaku baik bangunan beton ataupun bangunan ulin. dari ulin. Hmm. Kalau bangunan ulin, standar di Banjar itu biasanya dengan tongkat ulin itu biasanya galamnya panjang 4. Hmm. Ya, panjang 4 meter. Jangan dikurangi, misalnya menjadi 2 karena murah atau 3. Ya, Kalau memang panjang 4 ya 4. pakailah panjang 4. Nah, terus usahakan pilih galam yang lurus. Iya. Apabila galam tersebut bengkok, maka ketika dipancang, maka akan miring. Dan biasanya ketika miring, tukang itu nggak ambil peduli, lalu dipotong. Iya, iya, iya. Lalu hilang kekuatan. Ya, kita dapat bayangkan asalnya, kalau kita bicara tongkat ulin ya, bangunan dengan pondasi tongkat ulin, apabila bangunan tersebut lapiknya itu menumpu 2 galam, asalnya menumpu galam tersebut dengan panjang 4, dipotong menjadi galam menjadi 2, maka lambat laun akan miring ya. Miring. Itu juga hati-hati. Jadi penentu di awal ketika membangun rumah untuk secara umum di Banjarmasin adalah galam. Ya. Galam. Kita harus benar-benar awasi.
kita harus awasi, jangan sampai ketika kita melihat tukang mau memotong galam, jangan. Kita ganti galam yang baru yang lurus. Nah, jadi jangan sekali-kali memotong galam tersebut. Itu penting menjadi catatan. Kalau untuk rumah dengan pondasi, kata orang Banjar ini cakar ayam, masih mending. Iya. Kan ada 16 atau 20 galam dengan panjang 4 atau panjang 5 ya. Ketika satu tidak berfungsi, masih ada yang lain berfungsi. Tapi kalau dengan apa tadi namanya, pondasinya terbuat dari tongkat kayu ulin, satu rusak maka akan miring bangunan tersebut. Ini satu miring bebawaan atau berimbas kepada yang lainnya. Itu yang kemudahan roboh. Itu yang terjadi, selama ini, selama ini. Ini. Pak, untuk menggunakan kayu ulin ini Pak, atau kayu galam sendiri ini, adakah kualitas sebaiknya Pak dipakai? Karena saat ini kan ketebalan atau panjangnya beda-beda nih Pak yang digunakan. Ya kalau galam sih, ya kalau saya persyaratkan minimal 4 meter ya. 4 meter Pak, itu Dan minimal lah ya 4 minimal meter. Ya. Dan galam tersebut diperstandar mudah dijual saja. Ya. Makin bagus, itu makin panjang. Mau 6 atau 5 itu makin bagus. Nah, saya dulu pernah tahun berapa, 90-an bekerja di Batung Batulis ya. Kalau tidak salah dulu Batung Batulis itu dipancang dengan galam. Mungkin gedung ini galam juga rasanya itu ya. Ini Pak. Rasanya dulu ya. Tapi saya ingat saya Batung Batulis dulu dengan galam. Tapi ternyata galam 6 ya. Sampai sekarang masih bagus. Masih bagus. Masih bagus. Dan waktu saya bertugas di PU dulu, saya juga pernah jadi pengawas di Pasar Sudi Mampir yang baru ya. Itu juga dipancang galam. Panjang 6. Sampai sekarang sudah hampir 20 tahun tidak ada masalah. Jadi sebetulnya galam tersebut untuk umur 20 tahun masih bagus. Stabil. Asal tadi terendam di dalam tanah. Oke Pak, tadi kan kita bicara terkait dengan pondasi-pondasi ini Pak, ini terkait dengan dinding nih Pak. Nah untuk dinding rumah beton nih Pak, ada yang menggunakan bata berdiri, ada bata tidur, yang mana yang lebih memberatkan pondasi Pak? Terus ada nggak dampaknya dari bata berdiri, bata tidur, atau untuk dinding? Oke, kalau untuk bangunan di atasnya ya, ruang pengisi atau bata ya, ingat dan perlu kita catat, saat ini kan ada teknologi baja ringan. Jangan sekali-kali, saya ulang ya, jangan sekali-kali memakai baja ringan sebagai pengganti balok ulin. Balok ulin untuk dinding Pak ya? Untuk dinding, itu tidak boleh. Oh. Itu hindari, karena baja ringan tersebut tidak didesain untuk hal demikian, hanya untuk atap saja, rangka atap. Selama ini kan banyak Pak orang berpikiran baja ringan selain mungkin lebih murah juga lebih praktis dan cepat mungkin Pak. Nggak bisa. Jadi, itu. Ternyata nggak bisa. Karena kenapa? Ini Pak ya. Baja ringan tidak didesain anti korosif. Iya. Pasti korosif dan ini sangat membahayakan. Karena itu saya ingatkan jangan memakai baja ringan sebagai tiang ya. Tiang ya. Oke, kita kembali ke baja ringan, ke bata tadi, Pak. Bata berdiri atau bata roboh. Kalau saya menyarankan karena saat ini adalah sudah ada bata ringan ya untuk hemat beban ya supaya bebannya tidak terlalu besar. Saya menyarankan saat ini sudah saatnya memakai bata ringan. Bata ringan ya. Bata ringan. Dan perbaikannya juga enak sekali, pengerjaan juga cepat. Tetapi ketika kita untuk bangunan konstruksi dari full beton itu aman saja, enak sekali ya. Yang perlu kita perhatikan adalah ketika bangunan tersebut rangkanya terbuat dari ulin. Nah, kita harus super hati-hati membungkus kayu ulinnya dan kualitas tiang pada kayu ulin tersebut juga kita harus perhatikan. Kalau dulu itu orang memakai 68 asli. Kalau sekarang saya lihat jarang sekali. Namanya 68. 68. Sekarang ukurannya. Jadi kalau saya menyarankan ya kita lebih baik boros sedikit lah. Toh rumah kita juga. Daripada nanti di kemudian hari rumah roboh kan lebih banyak biayanya. Jadi begitu. Kalau untuk bata saya menyarankan
bata ringan. Bata ringan. Oke, sekarang bagian atas nih Pak. Bagian atas ini banyak menggunakan baja ringan kata Bapak tadi dibanding kayu. Nah, apa juga plus minusnya Pak untuk bagian atas? Kalau untuk yang dinding tadi kan dilarang lah untuk Ya. baja ringan. Nah, kalau untuk atas ini yang mana yang bagus ini Pak? Baja ringan atau kayu? Kalau untuk rangka atap ya, Mm-mm. rangka atap, baja ringan adalah bahan yang ramah lingkungan, Ya. ya ramah lingkungan dengan nilai ketahanan yang cukup bagus. Hmm. Dan yang penting adalah anti rayap. Oh iya. Pada umumnya karena tanah kita rawa, itu rumah tersebut rata-rata rayap. Mm-mm. Jadi kalau saya menyarankan tetap kita harus memakai baja ringan. Baja ringan lah Baja ya. ringan. Perbaikannya juga enak sekali dan itu tidak membuang seperti kayu. Kalau kayu dipotong semeter terbuang. Kalau ini selalu dipakai. Iya. Jadi teknologi baja ringan adalah teknologi menurut saya yang tepat harus kita pergunakan. Jadi saya review sedikit dari bawah ke dinding itu ulin Mbak ya, yang bagus Mbak ya. Kalau Yang di dari atas sebaiknya baja ringan. baja ringan. Banyak berbagai merek, saya tidak menyebutkan merek, tapi secara umum cukup bagus dengan catatan sebaiknya memang tidak terkena matahari langsung atau korosif. Ya. Jadi kalau terkena hujan dan panas mereka akan korosif. Nah, terus Pak untuk rumah atau bangunan bertingkat atau beton itu juga apa yang harus diperhatikan nih Pak? Terutama di daerah-daerah tanah rawa ini Pak, apa sama ukuran alas atau ininya dengan yang tingkat 1 nih? Jadi gini, kalau saya tidak menyarankan ya untuk bangunan berlantai 2 dengan memakai tongkat kayu ulin. Ya, tidak menyarankan. Artinya hindarilah kita membangun rumah apabila kita memang punya planning untuk lantai 2 memakai tongkat kayu ulin. Karena seperti saya uraikan di atas tadi, nilai keseragaman atau nilai kualitas dari kayu ulin tersebut adalah tidak seragam. Ya, karena itu kalau kita ingin jangka panjang, kita harus membuat bangunan tersebut dengan pondasi cakar ayam. Cakar ayam tadi Pak ya, beton Pak ya. Beton. Dengan beton dan tiang-tiangnya pun sebaiknya juga dengan tiang beton. Kita harus mencoba investasi rumah sedemikian. Beda kalau memang rumah sederhana ya. Kalau rumah sederhana, rumah bidakan sekitar 5 tahun, kita prediksi umur 5 tahun nggak masalah. Kita masih memakai kayu. Tetapi kalau untuk rumah tinggal, kita selamanya, saya juga menyarankan kepada pengembang harus berani memakai pondasi tiang pancang. Pondasi tiang dengan cakar ayam tadi. Maaf, bukan tiang pancang ya, nanti terlalu mahal itu ya. Dengan pancangan dari galam. Kita harus memberanikan diri demikian karena customer atau nasabah kita ini harus kita lindungi. Kecuali, tapi saya rasa juga tidak ada yang berani pengembang menjamin bangunan terbuat dari tongkat ulin tersebut tidak roboh, sulit. Tetapi kalau untuk bangunan RSS yang masih terbuat dari kayu, nggak masalah ya kalau harga ini. Ya. Pak, ini kan selain rumah ambruk ada juga nih di berita-berita itu rumah miring, Pak. Nah, itu untuk penanganannya gimana tuh, Pak? Apa dirobohkan terlebih dahulu atau direnovasi lagi atau seperti apa nih, Pak? Lebih baiknya nih, Pak. Jadi begini, kita lihat dulu kemiringannya sampai berapa persen dulu. Kalau kemiringannya sudah lebih 50%, ya sebaiknya ya kita robohkan saja. Harus dirobohkan. Tapi kalau kemiringan masih sekitar 20% dan kita sudah tahu deteksi kemiringan, masih bisa diperbaiki ya. Kita perbaiki dari bawah dulu. Mulai dari kita lihat dari galamnya, sunduknya, lapiknya, tongkatnya dan sebagainya. Dan itu sebaiknya juga nanti dibikin tongkat kayu ulin tersebut berdampingan dengan pondasi yang ada. Jadi dibikin lagi. Oh iya. Diperkuat. Jadi 2 kali kita. Jadi
selain yang ada, ada kita tambahkan lagi di lagi, Pak, ya. sela-selanya. Ini Itu masih bisa. Mm, Dikerjakan di Banjar masih bisa, tukang-tukang lama masih bisa mengerjakan. masih bisa mengerjakan itu, Pak, ya. Tapi kalau sudah kemiringan sudah lebih 50%, Itu harus itu harus karena tingkat berbahayanya sangat tinggi Iya, ya. Kalau berbahaya. masih 20% dan kita bisa mendeteksi mana yang tidak stabil. Tapi seperti catatan tadi, apabila rumah tersebut rumah baru dan tiba-tiba roboh ya saya bisa melihat mungkin bagaimana sih kualitas daripada ulinnya. Iya. Kita lihat kualitas ulinnya tersebut atau jenis bahan bangunan yang dipakai sebagai tongkat ulin tersebut, apakah sudah memakai standar dengan tongkat 10-10 atau justru tongkat 5-10 yang tipis. Itu juga sangat berpengaruh terhadap bangunan rumah tersebut. Intinya kita harus ekstra ya, sering-sering melihat bangunan rumah kita. Ketika ada dinding retak sedikit saja, kita harus lihat di bawah. Dibongkar, kita lihat di bawah. Atau yang tidak kalah pentingnya, rumah tersebut jangan dibebani oleh beban yang tetap. Misalnya ada sepeda motor ya, ditaruh di titik yang situ selama terus-menerus. Itu juga berpengaruh loh itu. Ya. Beban tetap itu berpengaruh sekali. Ya. Pak, beberapa waktu lalu Kalsel dan sekitarnya juga di Banjarmasin ada gempa, Pak. Mungkin ada pengaruhnya juga, Pak. Tapi kita break dulu sebentar, Pak, ya. Oke, Sobat Bipos, kita kembali rehat sebentar.